wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali pada tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan di bulan ini puasa kita bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahun kita selalu mengadakan program literasi Ramadan, dan di literasi Ramadan tahun ini, kali ini saya Dewi Putri Rahayu dari Kesekretariatan Forum Taman Bacaan Masyarakat Jawa Barat akan membacakan sebuah kisah, yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah sebuah kisah yang penuh dengan keajaiban, sebagai pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia yang terbatas ini. Kisah ini dimuat dalam Al-Quran, terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 10-26. Mereka adalah sekelompok pemuda dan seekor anjing yang tertidur dalam gua. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang kejam bernama Dicyanus. Raja tersebut meminta rakyatnya untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Jika tidak, maka akan disiksa dan dibunuh. Sebenarnya pada awalnya penduduk negeri Efesus, termasuk di dalamnya para pemuda Ashabul Kahfi di mana mereka tinggal, penduduk banyak yang beriman kepada Allah. Tapi keadaan itu berubah setelah Raja Dicyanus yang menguasai negeri Efesus. Kekejamannya telah membuat banyak rakyat sengsara. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, dibiarkan aman. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, akan segera dibunuh. Dan ini berlangsung dalam masa yang cukup lama. Sebagian besar rakyat patuh kepada raja dengan menyembah selain Allah. Demi mempertahankan keislaman dan keimanan kepada Allah Ta'ala, para pemuda Ashabul Kahfi memilih untuk mengasingkan diri serta bersembunyi dalam sebuah gua. Mereka semua adalah orang yang teguh mempertahankan akidah mereka, walaupun mereka sendiri menyadari bahwa nyawa mereka terancam oleh raja yang zalim. Pada saat mereka beristirahat di dalam gua itulah Allah Subhanahu wa taala menidurkan para pemuda tersebut selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Raja Dicyanus yang kejam dan tidak mengakui adanya Allah yang maha sempurna. Setelah 309 tahun tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun membangunkan ketujuh pemuda. Mereka pun bertanya ke sesama mereka, "Siapakah di antara kita yang bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Dengan catatan pergi ke kota nanti supaya hati-hati." Dan di antara pembicaraan mereka, maka salah satu anggota Ashabul Kahfi bernama Tamlika bersedia dan berkata, "Aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan." Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Efesus," sahut penjual roti. Penjual roti berkata kepada Tamlika, "Alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamlika. "Uang ini kudapatkan 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dicyanus." Penjual roti itu marah. Tamlika lalu ditangkap dan dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Tamlika menjelaskan, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini."
Raja bertanya sambil keheran-heranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Ya, benar," sahut Tamlika. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya raja lagi. "Ya, ada," jawab Tamlika. "Coba sebutkan siapa namanya," perintah raja. Tamlika menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Ya, tuanku," jawab Tamlika. "Utuslah seorang menyertaiku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlika pergi. Oleh Tamlika, mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut, hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Dia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamlika menyahut, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah memandang kepada Tamlika. Sambil mengamat-amati, ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamlika menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berucap, "Engkau adalah datuku, demi Allah. Ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicyanus, Raja Durhaka." Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamlika diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Hai Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua Al-Kahfi. Pada masa itu negeri Efesus diatur oleh 2 orang bangsawan istana. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlika menuju ke gua. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata. Mereka pasti menduga Dicyanus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlika mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicyanus." Tamlika menukas, "Ada urusan apa dengan Dicyanus? Tahukah kalian? Sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamlika, "kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti. Dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamlika menyahut, "Hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlika balik bertanya. "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang, cabutlah nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain.
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Setelah kematian para pemuda dan anjing Ashabul Kahfi tersebut, dibangunlah di sisi gua tersebut sebuah bangunan masjid dan tugu sebagai peringatan demi menyembah dan membesarkan nama Allah Ta'ala. Demikianlah kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.